Oke, yang di X sudah live. Saya cek di YouTube dulu. Buka Mas Fatul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kiai Nur Ihya. Selamat malam Kiai Imaduddin. Dan selamat malam Pak Sugeng Sugiharto. Baik, alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul lagi, bermuzakarah lagi terkait dengan topik Ba'alawi dan sepupu-sepupu genetiknya. Karena seperti yang kita tahu, Ba'alawi ini adalah sebuah klan yang diklaim katanya itu jumlahnya jutaan ya di seluruh dunia. Dan semuanya itu mengaku sebagai cucu Nabi gitu. Nah, tadi saya ditelepon oleh Pak Sugeng dan tidak saya angkat. Kebetulan saya baca WA, ternyata ada temuan menarik yang ditemukan oleh Pak Sugeng terkait siapa aja sepupu-sepupu genetik dari Ba'alawi ini. Dan temuan ini agak surprise bagi saya dan juga mungkin surprise juga bagi seluruh netizen yang ada. Dan tanpa berpanjang lebar, saya serahkan kepada Pak Sugeng dulu untuk memaparkan temuannya dan nanti akan dikomentari atau ditahkik lagi oleh Kiai Nur dan yang terakhir oleh Kiai Imad. Monggo, Pak Sugeng, temuannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana suaranya beres? Semoga suaranya beres. Saya suka lupa nyalain mic soalnya. Jadi gini, Ba'alawi itu di haplogrup GY32613. Sementara parent haplogrupnya adalah GY2612. Ternyata di GY2612 mereka punya sepupu yang berada di haplogrup GY68554 ya. Saya share screen dulu. Share konten. Suaranya kecilan kata teman-teman. Sebentar saya naikin dulu. Udah 12 dB kok tetap kecil. Bentar ya. Mic udah mentok. Apa? 20. Gimana suara aman sana? Aman. Enggak, yang di YouTube enggak beda, Kiai. YouTube channelnya suaranya beda. Kurang kenceng katanya Pak, suara Iya. Bapak tuh. Kayak Padahal kecil. udah tak crank sampai 20 mbps loh. Sebentar deh, ngomongnya. Ya udahlah. Sebentar, apa ya masalahnya apa ini? Mikrofon. Sebentar teman-teman. Ya udah, moga-moga suaranya di sana. Oh, sudah aman. Jadi ini, saya langsung share screen. Teman-teman perhatikan ya. Share screen, Chrome tab. Nah,
Moga-moga kelihatan yang di sana. Jadi ini pakai bentar, kayak ada gangguan yang ke YouTube-nya. Apa ya nih? Oke. Sekarang, nah coba teman-teman perhatikan ya, ini upload grup Balawi itu yang di GY 32613. Mereka punya sepupu di GY 68554. Jadi terbentuknya 950 tahun yang lalu, kakek bersama mereka 950 tahun yang lalu, ya. Sampai di sini kita menemukan bahwa ini stop dulu, stop sharing, ganti lagi, stop sharing. Moga-moga kayak bisa lihat sana ya. Ini share. Nah, ini ada dua yang tadi itu, ini marga Botar ini sepupunya GY 32613. Ternyata mereka itu mengaku dari Dhofar, Oman. Tetapi ada tetapinya ini, ya. Tetapi sampai di sini saya share lagi. Nah, ini share. Marga Botar itu marga dari Asia Selatan, bukan marga asli Arab. Ya, bukan marga asli Arab. Dan mereka tidak ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Jadi di India ada 1000 orang lebih marga Botar, Nepal 124 orang lebih, Jerman 52, Romania dan seterusnya, Pakistan itu ya. Itu siapa yang terus itu marga Botar. Kemudian, nah, ini yang kejutan nih. Ini yang kejutan. Ya. Yang kejutan. Saya menemukan ada salah satu tokoh besar yang ternyata haplogrupnya Balawi, GY 32613. Sangat ditakuti Amerika. Siapa namanya? Osama bin Laden. Yang nemukan Gus Aziz Jasuli itu sebenarnya Osama bin Laden. Ini saya share lagi. Mana tadi? Ini di tweet apa bulan April ya, dari DNA Syria itu. Jadi nggak ada kaitannya dengan apa, dengan masalah nasab ini. Mereka cuma yang ngasih tahu lah marga-marga Arab itu apa aja gitu ya. Ini bin Laden itu ternyata dari Abu Ghraib. Ketika ditanya itu GY 32613 itu identik Balawi. Identik Balawi. Mereka coba perhatikan nih. Itu Bang Hanif baru bisa masuk nih. Nanti yang nerangin Bang Hanif itu. Sebentar, nah ini ada, ini bisa dilihat, mereka tahu bahwa itu adalah mutasinya Balawi. Kemudian termasuk beberapa Hadrami yang bukan Balawi ternyata GY 32613. Jadi yang paling aneh memang Balawi sendiri nih yang ngaku keturunan Nabi, yang lain enggak. Dan seterusnya sudah ya.
Sekarang udah kita lacak beneran Bahlawi atau enggak gitu ya. Nanti biar Bang Hanif yang nerangin Bahlawi atau enggaknya. Sekarang kita cek. Kita cek mana nih? Share. Bin Laden itu ternyata memang dari Hadramaut. Jadi apa? Nah, Osama bin Laden ini ternyata anaknya Muhammad bin Awad bin Laden dari istrinya yang namanya Hamidah Al-Atos. Mana tadi Osama? Mana Osama? Nah, ini. Ini ibunya tadi mana ya? Ibunya ini nama ibunya Hamidah Al-Atos. Ayah tirinya Muhammad Al-Atos. Kita ingat Bahlawi itu kawinnya kan sama sekufu. Iya. Sama sekufu. Nah, Osama bin Laden ini dari anak dari Hamidah Al-Atos. Sedangkan yang tes DNA di tadi yang disebutkan, yang tes DNA adalah anaknya Osama, Omar bin Laden, pakai 67 STR. Identik dengan GY32613. Nah, dari mana sih Muhammad bin Laden? Tadi kan sudah disebut tadi. Muhammad bin Laden itu marga bin Laden dari Hadramaut ya. Hadramaut. Sekarang saya balik lagi. Muhammad bin Laden ya. Berasal dari Hadramaut ya. Itu dari kalau catatan nasabnya itu dari Bani Kindah. Nanti yang nerangin Bang Hanif deh. Bani Kindah. Dia dari bin Laden adalah generasi bin Laden, Laden pertama ya. Laden pertama adalah sebentar sekali lagi. Banyak nih yang perlu di. Nah ini berarti. Jadi Osama adalah generasi ke-26 dari yang namanya Laden. Nggak tahu Laden bin siapa. Yang tahu Laden bin siapa Bang Hanif. Saya nggak bisa nerangin lagi, tapi kata Bang Hanif, bin Laden ini adalah cabangnya Ba'abud. Yes, Bang Hanif yang orang Arab asli aja yang nerangin deh. Ayo Bang Hanif, viral Bang Hanif, terangin itu mana Bang bin Laden itu dari mana? Hai suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya Imat, sehat ya Imat. Alhamdulillah ya Nur Yahya, Bang Abdul Aziz Zazuli, Bang Fatur ya. Sedikit ini saya sedikit paparkan ya. Asal usul Bani Kindah yang mana insya Allah semua sudah tahu asal usul Bani Kindah yang asal dari Najd ya, Arab Tengah. Namun sejak masa pra-Islam sebagian besar mereka bermigrasi ke Hadramut ya, dengan menetap di lembah-lembah seperti Doan, Al-Gad dan Tarim. Nah, dalam sejarah klasik Arab, pimpinan mereka terdahulu adalah Hujur Al-Kindi, ayah penyair terkenal Imru Al-Qais. Mereka adalah bangsawan besar pra-Islam, kemudian bercabang luas di Yaman, Oman, dan Hadramut. Cabang Bani Kindah sendiri, ya, itu ada beberapa Bani Kindah klasik. Nah, di sini subklan, langsung saya masuk ke subklan. Subklan utama, ciri dan wilayah. Al-Bafage, Al-Kindi, ya, ulama dan bangsawan Tarim dan God. Terus Al-Baharun Al-Kindi, tinggal di daerah Mukalla dan Doan. Terus Al-Bajunet dan Bajabir, cabang pedagang dan pekerja. Al-B Mahfud Al-Kindi, saudagar kaya dan di God dan di Mukalla. Al-Ba Umar dan Al-Ba Abud, subkan pengrajin pedagang di Wadi Doan. Nah, di sini ada keluarga bin Laden, ya, yang mana keluarga bin Laden ini berasal dari Wadi Doan, ya, dan beberapa manuskrip Hadrami termasuk dari cabang Al-Ba Abud atau Al-Awad Al-Kindi, yang merupakan subklan daripada Bani Kindah.
pada saat itu ada pembauran setelah pra-Islam di abad sekitaran memasuki awal abad ke-20. Nah, Bin Laden itu baru ada pembauran antara Al-Ba'abud ini tadi dengan ke klan Bani Kinda. Nah, dari sini yang berpusat di Wadi Doan ini, dari sini Ba'abud Al-Kindi Wadi Doan ini ke Mukallah. Ya, kemudian migrasi ke Hijaz Arab Saudi di awal abad ke-20 oleh Muhammad bin Awad bin Laden. Nah, di sini ada ringkasan struktural. Kahtan Arab Selatan Kindah. Nah, di situ ada pembauran, di mana pembauran itu ada Al-Bafaqi, Al-Bafaqi Al-Kindi, Al-Baharun Al-Kindi, Al-Mahfud Al-Kindi, Al-Ba'abud. Lah ini berdiri sendiri. Al-Ba'abud ini atau Al-Awad Al-Kindi keluarga Bin Laden. Ya, di situ. Subklan daripada Al-Ba'abud ini atau Al-Awad ini asal dari Wadi Doan ini. Itu subklan dari perincian status sosial Sayyid, pedagang. Migrasi ke Mukallah Sayyid, Mukallah Hijaz dan Arab Saudi. Nah, di antara semua itu pembauran ini terjadi ya. Nah, ini tentang Kindah Hadramut yang apa namanya, Astagfirullahaladzim, klan klasik ya, Kindah klasik. Bani Kindah adalah kabilah besar dari rumpun Gahtania Arab Selatan sebelum Islam. Di situ ada Al-Kindi, Al-Qais itu, terus bentar. Dan beberapa lagi ya. Nah, di sana mereka melahirkan berbagai subklan lokal menggunakan awalan ba. Dari kata dalam dialek Hadromi artinya keluarga atau keturunan. Siapa? Al-Ba'abud. Al-Ba'abud adalah salah satu keluarga tua di Wadi Doan, di Hadramut. Nama Ba'abud berarti secara harfiah keturunan dari keluarga Abud. Mereka dikenal dengan sejarah lokal sebagai pedagang, tukang batu, dan pekerja bangunan. Nah, di sini mempunyai akar geologis Kindah Hadromi yang yaitu kelompok Kindah yang menetap di Doan setelah migrasi besar Kindah dari Najd. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo Mas Otul, dikemanakan? Baik, terima kasih kepada Bang Hanif atas uraian singkatnya. Sekarang kita ke Kiai Nurhia ya. Kiai Nur, gimana ini komentar Kiai ini terkait dengan ternyata ada relationship gitu ya, hubungan antara Bin Laden dengan Ba'alawi gitu. Dan itu jujur aja Pak Kiai ya, kita kaget juga ya. Ini tahunnya setelah adanya tes DNA atau teknologi gitu ya. Ini masih relevan ini. Saya masih ingat ini dengan apa? Dengan perkataan Kiai Nurhia itu. Kalau apa itu dengan adanya kejadian teknologi ini tidak bisa ngeles lagi gitu. Yang ini apa? Ba'alawi ini. Monggo Kiai Nurhia. Terima kasih. Tadi disampaikan sama Syekh Handal Lebak ya. Bahwa Ba'abud itu ke atasnya sampai ke Kindah ya. Tetapi kalau di catatan Mukhtasar ringkasan dari Syamsul Dhairah Khidmatul Asyirah sendiri itu mengatakan kalau Alu Ba'abud itu sendiri keturunan dari Abdullah Ba'alawi ke Alwi Al-Ghuyur bin Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Shaqib Mirbad bin Ali Kholik Isam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah. Katanya, catatannya seperti ini. Itu Alu Ba'abud. Berarti keterangan yang saya sampaikan tadi kemungkinan nyambungnya kalau menurut pengakuan dari catatan Ba'alawi sendiri ya, Alu Ba'abud min Durriyati Al-Faqih Al-Muqaddam melalui jalur anaknya Alwi Al-Ghuyur itu. Kalau dibuktikan sesuai dengan hasil tes DNA-nya G, Y, dan seterusnya itu ya identik.
mungkin percampuran atau bagaimana, atau kalau misalkan adiknya Usama yang tes DNA itu adiknya gitu, Dok. Anaknya Osama. Anaknya Iya. Umar bin Laden. Iya. Jadi umurnya ya. Jadi kemungkinan kalau dirunut ke atasnya ya jelas 99% Ba'alawi sesuai dengan catatan kitab yang ada. Tim min Durriyati al-Faqih al-Muqaddam melalui Jarwa Alwi al-Ghuyur yang memiliki anak Abdullah Ba'alawi. Lah di sini Abud atau Ba'abud itu sendiri, ada klan sendiri terbagi. Kalau Alu Abud itu sendiri dari Abu Bakar bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Al-Wifirid. Tapi kalau ada beda sendiri. Di Alu Abud itu ada pecahan sendiri dari Alu Ba'abud. Tapi sama-sama Ba'alawi. Baik Alu Abud atau mungkin Abudnya sendiri dan Alu Ba'abud sendiri ada, itu juga ya sama-sama Ba'alawi. Jadi nanti mungkin keterangan lebih luasnya Yai Imad yang akan mensyarahinya secara lengkap. Yang saya kaget kan baru ngeh setelah Dr. Sugeng kirim link ke saya bahwa ternyata buruan Mama Rika nomor 1 ternyata dari harga plat G juga ternyata. Jadi itu ya Indonesia ada pembauran itu meminta perlindungan ya. Mereka meminta perlindungan kepada klan Bani Kinda tadi karena mereka yaitu tadi tukang batu, tukang ini ya. Jadi mereka minta perlindungan agar tidak tertindas. Ini keterangan di sini itu begitu. Oh gitu gitu. Jadi kebanyakan singgah mungkin di dawannya guys saya. Iya, makanya dia terus membentuk suku-suku lokal dengan cabang-cabang baru. Nah, nanti di bawah itu ada yang menarik yang mana itu menerangkan bahwa ada Ba'al Alu Ba'alawi juga dari Bani Kinda. Iya. Mungkin nanti bisa saya kirim data ke Yai Imad. Insya Allah ada beberapa juga. Monggo, mungkin bisa dijelaskan oleh Yai Imad. Oke, siap. Monggo. Baik, terima kasih Kiai Nur. Sekarang ke Kiai Imad. Monggo Kiai, mungkin ada yang bisa dielaborasi nih dari keterangannya Bang Hanif, dari Kiai Nur dan Pak Sugeng. Nanti habis ini terakhir ke Rising Star-nya ini yang menemukan data pertama kali ini. Gus Aziz nanti yang akan memberikan ini apa syarah atau tahqiqnya. Monggo Kiai Imad. Baik, apa suara saya bisa didengar? Jelas. Alhamdulillah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah ma ba'du. Ya sahabat fadail, awliya al-kiram, Kiai Haji Nur Ihya, Hadi Negoro, Gus Abdul Aziz Jazuli, Dr. Sugeng Sugiarto, Kang Mas Fatul Huda, Sufnawan GM201, Kang Mas Hanif Al-Balghaus. Ini wajahnya ini mirip dengan Usama bin Laden ini. Mendekati. Karena mungkin pernah satu ritme di dalam memaknai dan memahami jihad perjuangan membela agama Islam. Baik, saya akan memulai dari fenomena nasab palsu yang kemarin ini viral dulu sebelum saya mengomentari tentang penemuan baru ini dari Dr. Sugeng Sugiarto, Gus Aziz Jazuli, dan Kiai Nur Ihya, juga dari Kang Mas Hanif Balghaus, bahwa ada fenomena yang menarik dengan Mas Umar bin Hafid ke Indonesia kemarin. Dari penelitian seorang pakar statistik digital, yaitu Bapak Charlie Jailani, yang telah mengadakan sebuah penelitian bahwa datangnya Mas Umar bin Hafid itu dikawal oleh 41.000 buzzer.
Jadi kalau dulu Nabi Muhammad ketika perang Badar itu dikawal oleh Junud dan lam tarauha, tentara-tentara yang tidak terlihat, yaitu para malaikat-malaikatnya Allah, ini Mas Umar bin Hafid dikawalnya oleh 41.000 akun buzzer yang memberikan komentar citra positif terhadap kehadiran beliau selama Mas Umar bin Hafid ini ada di Indonesia. 41.000 akun buzzer ini selalu bergerilya memberikan komentar positif di media-media sosial. Ini hasil penelitian dari statistik digital Mas Umar bin Hafid. Kedatangan Mas Umar bin Hafid yang diteliti oleh Bapak Charlie Jailani. Juga setelah diadakan sebuah penelitian citra positif Ba'alawi selama 25 tahun, ditemukan sebuah pola digital sejak 2018 sampai 2025 ini, bahwa citra positif yang dibangun oleh klan Ba'alawi di dalam membangun otoritas keagamaan di Indonesia itu berbasis 62% adalah digital. Jadi ini adalah sebuah pola bagaimana sebuah klan membentuk citra positif menggunakan digital. Nah, ini akan terkait dengan penemuan kita hari ini. Bagaimana Gangguan 895 Hijriah sampai 1447 Hijriah ini 550 tahun mengaku sebagai keturunan Nabi, dan yang diakui juga 550 tahun yang lalu dari 895 ke 345, ini sama-sama 550 tahun, hari ini terbongkar sedemikian rupa, di mana seorang yang mengaku sebagai turunan Nabi Ibrahim, tapi dia tidak mempunyai darah Nabi Ibrahim yang J1. Ba'alawi yang mengaku sebagai turunan Quraisy, tapi dia tidak mempunyai darah JL859. Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan Sayyidina Ali, tapi dia tidak mempunyai darah JFGC 10500. Ba'alawi yang mengaku keturunan Nabi, tapi dia tidak mempunyai penanda genetik Sayyidina Husain. Katanya Ba'alawi mengaku turunan Sayyidina Husain, tetapi dia tidak mempunyai penanda genetik Sayyidina Husain, yaitu FGC 30416. Bagaimana orang yang tidak mempunyai darah Nabi Ibrahim mengaku turunan Nabi Muhammad? Bagaimana orang yang mengaku turunan Nabi Muhammad tapi tidak mempunyai darah Quraisy, JL859, padahal Nabi Muhammad adalah seorang Quraisy? Bagaimana orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad dari Siti Fatimah yang mempunyai suami Sayyidina Ali, tapi dia tidak mempunyai darah JFGC 10500, padahal seluruh keturunan dari Siti Fatimah seharusnya mempunyai darah Sayyidina Ali, JFGC 10500. Bagaimana orang yang mengaku keturunan Sayyidina Husain melalui Ahmad bin Isa tidak mempunyai darah daripada Sayyidina Husain yang terkumpul di dalam haplogrup penanda genetik subclade JFGC 30416. Ini adalah sebuah hal yang mustahil. Dan hari ini terkuak pula bagaimana seorang keluarga dari yang bersepupu dengan Abdullah Budhar yang ada di Oman, yang asal dari India, bersepupu, bertemu 1000 tahun yang silam di dalam satu kakek bersama antara Ba'alawi dan keluarga Budhar
Yang satu Ba'lawi mengaku turunan Nabi, sementara Budzar sekarang ini di Oman tidak mengaku sebagai turunan Nabi. Padahal 1000 tahun yang lalu, saya sudah mengecek di family tree DNA, keluarga Budzar bertemu dengan Ba'lawi itu 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu itu adalah Alwi bin Ubaid. Alwi wafat tahun 400 Hijriah. Sekarang 1447 Hijriah. Berarti 1000 tahun yang lalu itu adalah Alwi. Silakan lihat di family tree DNA bahwa keluarga Budzar bertemu dengan keluarga Ba'lawi di 1000 tahun yang lalu. Artinya bertemu di Alwi bin Ubaid. Bagaimana orang yang ketemu di Alwi bin Ubaid, sekarang Ba'lawi yang ada di Indonesia dan di Yaman itu mengaku turun Nabi, sedangkan sepupunya yang ada di Oman tidak mengaku turun Nabi. Kemudian, Bin Laden, Usama bin Laden, berdasarkan tes DNA dari anaknya Omar bin Usama bin Laden, itu merupakan satu sublet yang sama dengan keluarga Ba'lawi. Bagaimana Usama bin Laden yang dia seorang Kindi tidak mengaku keturunan Nabi, tetapi kemudian sepupunya Ba'lawi mengaku turun Nabi. Ada yang mengatakan seperti Kang Mas Hanif Balghaus bahwa bisa jadi ini bukan Kang Mas Hanif ya, tadi Kiai Nur Yahya. Ini adalah keluarga Ba'bud. Keluarga Ba'bud itu menurut tradisional penulisan daripada keluarga Ba'lawi adalah Ba'lawi juga dari Faqih Al-Muqaddam. Yang perlu untuk digarisbawahi Kang Mas Yai Nur Yahya adalah ini bukan berarti mereka sama-sama keturunan Faqih Muqaddam di tahun 565 Hijriah. Tetapi ini adalah sebuah permufakatan di abad 9 atau setelahnya bahwa mereka sama-sama mempunyai keturunan dengan permufakatan di abad 9 dan sesudahnya. Padahal mereka tidak mempunyai sebuah pertalian secara genealogi kepada Nabi sebelumnya. Mereka mungkin saja bersaudara secara Bani Kindah, tetapi sebelumnya tidak ada. Tetapi jika ini adalah sendirian mengaku turun Nabi, nanti akan cepat terbongkar. Maka perlu adanya teman-teman yang diajak, bahwa kalian dulu leluhurnya sepupu kami. Sebenarnya kalian dan kami ini adalah keturunan Nabi. Ini silsilahnya. Kalian dari Alwi bin Muhammad Faqih Muqaddam, kami dari Ali Faqih Muqaddam, atau sebaliknya. Kamu dari Alwi, kami dari Ali. Kami dari Alwi, kamu dari Ali. Itu tinggal begitu-begitu saja pada abad-abad sesudahnya. Mas Hanif Balghaus, perhatikan itu. Dari Bani Kindah, itu ada Baharun. Dari Bani Kindah, itu ada Bil Faqih. Dan ada keluarga-keluarga yang sangat, hari ini kita kenal sebagai keluarga Ba'lawi. Ini membuktikan di masa lalu, mereka sama-sama bukan keturunan Nabi, kemudian terjadi permufakatan di abad 9 dan sesudahnya untuk bersama-sama mengaku keturunan Nabi. Jadi cara membacanya seperti itu, ada permufakatan. Karena kalau misalnya saya dengan Gus Aziz Jazuli atau dengan mertuanya, itu ada riwayat bersaudara di masa lalu, kalau saya sendirian mengaku ke sebelah selatan sebuah keturunan, sementara sepupu saya, Kiai Yusuf Mubarak, itu mengakunya ke utara, ini akan gampang untuk terbongkar. Oleh karena itu, membutuhkan sebuah permufakatan dengan Kiai Yusuf Mubarak bahwa kita kesini aja. Oke, kata Kiai Yusuf. Pokoknya iya mah herang. Nah ini yang terjadi dengan keluarga-keluarga itu. Sementara keluarga Balghaus, keluarga-keluarga besar yang gagah perkasa di masa lalu itu Al-Kathiri, Al-Yafi'i, tidak mau seperti itu. Termasuk Ba'dib. Itu walaupun hari ini keluarga Ba'dib itu dari Muhammad bin Abu Bakar Ba'dib itu menjadi anak buah Ba'lawi, tapi di masa lalu
di tahun 732 keluarga Ba'dib ini sudah tercatat gangguan nih. Satu pun di dalam buku-buku sejarah yang ada di abad ke-4 sampai 9 Hijriah yang sekalipun menyebut nama Al-Faqih Al-Muqaddam. Tidak ada satu kitab sejarah pun di masa lalu dari abad 4 sampai 9 yang menyebut nama Muhammad Shahib Mirbat. Tidak ada satu pun ulama ahli sejarah, ahli nasab dari mulai abad ke-4 sampai 9 Hijriah yang sekalipun menyebut nama Khali Qasam, Muhammad Shahib Mirbat, Ubaid bin Ahmad, tidak ada. Ini membuktikan bahwa nama-nama itu bersamaan dengan pengakuan nasabnya baru muncul pada 895 Hijriah. Jika Ba'alawi atau pendukungnya masih kekeh secara ilmu historis membantah pernyataan ini, silakan bawa satu kitab sejarah yang berjejer ratusan dari kitab Tabaqat, dari kitab Tabaqat Fuqaha, dari kitab Tabaqat Tasawwuf, dari Tabaqat Muhaddisin. Semuanya itu ratusan kitab berjejer, satu pun tidak ada yang menyebut nama Faqih Al-Muqaddam. Tidak ada yang menyebut nama Shahib Mirbat. Tidak ada yang menyebut nama Ali Qoli Qasam. Nama-nama yang hari ini terkenal itu sama sekali tidak pernah disebutkan oleh para ahli sejarah. Ini baru untuk membuktikan apakah dia sosok historis atau bukan. Belum lagi untuk membuktikan nasabnya. Sama sekali tidak ada di dalam catatan para ahli nasab dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9 Hijriah. Pengakuan mereka baru muncul pada 895 Hijriah ketika Ali bin Abu Bakar As-Sakran mengurutkan nasabnya sebagai keturunan Ahmad bin Isa Al-Abah. Nah, hari ini tes DNA membuktikan bahwa nama-nama itu sesuai dengan apa yang terjadi atau disimpulkan oleh kesimpulan historis dan kesimpulan genealogis menurut ilmu nasab tidak terkonfirmasi, menurut DNA pun mereka tidak terkonfirmasi. Lalu berdasar apa mereka masih ingin disebut sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah memberikan ciri-ciri keturunan palsu atau orang-orang yang mengaku nasab palsu itu ada ciri-cirinya dalam Al-Qur'an. Wala tuti' kulla hallafim mahin, hammazim masya'im binamim, manna'il lil khairi mu'tadin athim, utullim ba'da dzalika zanim. Ciri-ciri orang yang mempunyai nasab palsu, pertama, halafin mahin. Dia suka bersumpah, dia suka berdusta. Halaf itu suka bersumpah, mahin itu suka berdusta. Mahin itu asal maknanya kelemahan. Artinya orang yang lemah tidak punya data, untuk menguatkannya dia tidak punya bukti, maka dia harus bersumpah. Kata Allah, wala tuti' kulla halafin mahin. Jangan kau ikuti orang-orang yang bersumpah untuk menguatkan pendapatnya, penisbatannya terhadap dirinya bahwa keturunan orang tertentu. Kemudian ciri selanjutnya adalah hammaz. Dia suka mencaci maki. Kalau orang nggak percaya dia caci maki. Hai anjing, hai babi, hai PKI, hai Wahabi, hai hidung pesek dan lain sebagainya. Masya'im binamim, dia juga berjalan untuk mengadu domba umat Islam. Mana'il lil khairi, mereka mencegah orang untuk berbuat kebaikan. Jangan baca berjanji, jangan pasang foto Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan ziarah Wali Songo, jangan pengajian kalau ada hawal habaib dan lain sebagainya. Kemudian mu'tadin asim, mereka melampaui batas dan berdosa. Utullin, kalau berbicara kasar sekali. Ba'da dzalika zanim, mereka mengaku-ngaku nasab orang lain sebagai nasabnya sendiri.
inilah ciri-ciri daripada pengaku-ngaku nasab yang telah sebenarnya dijelaskan oleh Al-Quran dalam surat Nun wal qalami wa ma yasturun itu. Jadi harapan saya kepada para kiai-kiai yang kemarin telah saya ungkapkan bahwa untuk beristikharah itu alhamdulillah udah ada yang beristikharah. Dan tadi ada seorang kiai datang ke pondok saya membawa anak perempuannya untuk dipondokkan. Dia bercerita, ini katanya Pak Kiai, itu para habaib ini sekarang tidak ada yang undang, malah dia ingin diundang sampai bayar 20 juta. Siapa yang mau untuk mengadakan acara akan dibantu untuk konsumsinya, untuk tendanya dikasih 20 juta. Tetapi orang-orang udah ada mau Kiai. Dia menyebutkan nama ini ya. Dia menyebutkan nama seorang kiai yang ditawari, tetapi kiai itu yang dulu adalah anggota daripada partai terlarang atau ormas terlarang, sekarang alhamdulillah dia sudah sadar dan mau mengikuti pengajian dari Abuya Muhtadi katanya. Nah, ini yang terjadi, dan ini saya kira tidak hanya satu kasus ini saja. Melalui penelitian digital juga dari Mas Charlie Jailani, ini tokoh ahli statistik, Mas Charlie Jailani ini, dia telah mengadakan sebuah penelitian digital statistik bahwa 63% masyarakat kita sudah tidak percaya pada nasab Alawi. Dan dari yang 63%, 62 atau 63 itu, mereka masih mengadakan atau masih berhubungan dengan Balawi. Artinya dia memang tidak percaya pada nasabnya, tapi kalau dia ada acara haul dia masih datang. Karena itu merupakan rutinan dia katanya sebelum terjadinya polemik nasab itu. Karena dia alasannya datang ke haul itu bukan karena nasabnya, tapi karena ada hubungan pernah mengijazahkan sebuah wiridan atau yang lainnya. Atau ada hal-hal lainnya. Jadi orang-orang yang masih bergaul pun jangan disangka oleh Kang Mas Yai Nur Ihya, misalnya orang-orang tua kita di PBNU, ketika masih terlihat duduk bareng dengan Balawi, itu mereka mengakui nasabnya. Tidak begitu. Karena apa? Karena orang tua kita adalah orang-orang Jawa, Tepo Seliro, mempunyai sebuah konsep dalam kehidupan, mikul dhuwur mendem jero. Dan ini adalah bisa dibuktikan dari orang-orang yang nampak hari ini masih ada hubungan, masih terlihat duduk bareng dengan Balawi, bukan berarti mereka percaya kepada nasab Balawi. Tidak semacam itu. Nah, tetapi proses penyadaran terhadap masyarakat kita ini menurut statistik digital forensiknya dari Kang Mas Charlie Jailani ini tidak akan berjalan begitu cepat. Karena dalam suatu teori antropologi bahwa sebuah budaya atau sebuah keyakinan yang telah diyakini itu cukup lama itu memerlukan waktu untuk mengembalikan kepada titik nol kembali. Jadi Kang Mas, Syekh Hanif Balghaus dan lain sebagainya ini perlu terus berjuang. Jangan kita patah semangat, terutama kepada netizen-netizen di sosial media. Dulu orang tua kita, leluhur kita berjuang menggunakan pedang. Sekarang kita hanya menggunakan jempol kita saja. Dengan cara pegang HP Anda, kemudian lawan narasi-narasi yang mendukung nasab palsu. Subscribe seluruh channel-channel yang mendukung pencerahan terhadap masyarakat. Tonton setiap ada kiai-kiai kita yang memberikan pencerahan terhadap masyarakat tentang
nasab palsu. Komen yang baik, kemudian mereka sekarang 41.000 buzzer itu berkeliaran di YouTube, di TikTok, di Facebook. Itu di Facebook itu konten-konten berbayar itu luar biasa. Dan ini mungkin bisa bertahan beberapa saat, tetapi walaupun sebenarnya tidak dilawan sama sekali, ini akan hilang dengan sendirinya karena di dunia maya mereka masih gagah, tetapi di dunia nyata hari per hari semakin banyak orang yang tercerahkan. Karena perjuangan Wali Songo Indonesia, para kesatria-kesatria PWI LS JL859. Ini PWI LS ini sekarang mempunyai kode JL859. Kode daripada orang-orang yang membela kaum Quraisy atau juga yang pasukan khususnya PWI LS FGC 10500. Ini pasukan khusus yang membela keluarga Sayyidina Ali, membela keluarga Siti Fatimah Az-Zahra. Ada lagi yang lebih khusus, pasukan FGC 30416, khusus pembela Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Siapa orang mengaku turun Husain tidak memiliki JFGC 30416, maka ini adalah pendusta yang tidak boleh diterima pengakuan dan klaimnya dan harus diberikan nasihat untuk bertobat. Begitu pula kepada orang-orang yang masih mempercayainya, diberikan nasihat untuk bertobat. Jangan suruh mubahalah kayak Gus Aziz Jazuli, nyuruh orang bermubahalah nanti tanggung jawab itu. Orang bukannya suruh tobat, suruh mubahalah. Ini Dr. Sugeng, Mas Ridki Zulkarnain sama aja semuanya ini. Kiai Nuriyah juga kadang-kadang ini terang banget ini. Ini kita wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayo kita kasih sayang, insyaallah dengan kasih sayang. Mereka semuanya kan saudara kita juga, keturunan dari Nabi Adam. Mereka boleh bukan keturunan Ba'lawi ini, bukan keturunan daripada Nabi Muhammad, tapi mereka keturunan Nabi Adam. Mereka adalah saudara kita, mereka adalah Homo sapien, mereka adalah orang-orang yang juga dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Selagi mereka masih mengaku beragama Islam apalagi, maka kita wajib untuk menjaga semuanya. Apalagi mereka mengaku sebagai bangsa Indonesia, mengaku sebagai tumpah darah Indonesia, asal jangan mengakui sejarah-sejarah Indonesia saja. Hentikanlah, saudaraku Balawi, klaim-klaim usaha-usaha Anda untuk mengokupasi sejarah-sejarah bangsa Indonesia yang telah ada ribuan tahun yang silam. Insya Allah, bangsa Indonesia, bangsa yang luar biasa. Bagaimana kita dengan Mas Hanif Balghos begitu akrab ini. Walaupun saya belum pernah bertemu, tetapi kita sudah ada ikatan dari perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Walaupun Mas Hanif ini ada usulan dari teman-teman, ini Mas Hanif jangan ditaruh di struktur dulu. Ada usulan. Pernah Yai. Pernah foto Iya. bareng sama antum mana di Surabaya? Oh pernah ya? Pernah ketemu Iya, ya? pelantikan, Alhamdulillah. waktu pelantikan. Iya. Ada usulan itu. Ini katanya Mas Hanif jangan ditaruh di struktur dulu, karena wajahnya Balawi, takut Balawi katanya. Tapi saya bukan. Wajahnya bukan Balawi. Dan Alhamdulillah ini kemarin juga Mas Hanif ada saudara-saudara kita dari Al-Katiri, dari Bani Tamim bersilaturahmi bahwa Yai tidak semua orang Yaman itu katanya Ba'lawi. Kami ini orang Yaman, kami ini adalah pecinta Rasulullah, mencintai tanah Jawa, mencintai Indonesia. Jadi jangan disamakan semuanya bahwa setiap orang Yaman itu Ba'lawi. Kata kami, ya memang demikian, karena memang yang ada di Indonesia ini dari para orang-orang yang berhijrah dari Yaman itu tidak semuanya mengaku sebagai Ba'lawi. Ada keluarga-keluarga besar yang insya Allah
dalam satu keindonesiaan kita akan bersama-sama membangun negeri kita ini, Mas Andi. Mari kita bangun, cintai, kita berjalan bersama, tetapi jangan ada keinginan untuk menghilangkan sejarah-sejarah bangsa yang sudah menempati Indonesia 2000-4000 tahun yang silam, yang hijrah dari Taiwan, yang hijrah dari Cina Selatan dan lain sebagainya. Karena mereka lebih dulu menempati tanah Nusantara ini 2000 sampai 4000 tahun yang silam. Tentu ini harus saling hormat menghormati, saling harga menghargai, jaga sejarah kita, jaga budaya kita. Ya, kita mengembangkan budaya masing-masing silakan saja, tetapi jangan sampai budaya kita atau budaya orang lain harus hilang, harus kalah, diganti oleh budaya kita. Kalau itu nanti akan terjadi benturan peradaban. The class civilization dalam istilah Huntington. Nah, ini yang kita sayangkan. Dan pemerintah jangan pura-pura blow on ini. Harus terjun, jaga bangsa negara kita. Jangan sampai peristiwa di Israel terjadi di Indonesia ini, di mana suatu bangsa datang, kemudian mereka mengklaim seluruh sejarah-sejarah itu milik bangsa mereka. Dan ini langkah-langkah Presiden Bapak Prabowo Subianto yang bagi sebagian orang ini luar biasa. Kalau bagi saya masih banyak pertanyaan. Karena apa? Karena kemarin yang diputuskan bersama tentang bahwa jika Israel mengakui Palestina, maka Indonesia akan mengakui Israel. Ini sangat menguntungkan Israel sekali. Yang harus kita lakukan di dalam diplomasi politik global kita adalah untuk membantu Palestina. Bagaimana tanah-tanah Palestina yang selama ini dicaplok oleh Israel itu kembali lagi seperti sedia kala. Jadi harusnya demikian itu diplomasinya, bahwa jika Israel mengembalikan kembali tanah-tanah yang telah dicaplok oleh Israel, maka Indonesia mengakui Israel. Jangan hanya ketika sudah hanya tersisa Gaza dan tepi barat, sedikit sekali dari Palestina, kemudian kita mengatakan, oke, hentikan perang, nanti kita akui Israel. Ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kita ingin terlibat dalam ketertiban dunia tanpa adanya penjajahan. Dan mereka sudah menjajah, tanahnya harus dikembalikan dulu, baru kita akui Israel. Kalau tanah Palestina tidak dikembalikan, kita jangan akui Israel, walaupun hari ini dia menghentikan perang, karena itu kerugian. Kenapa langkah-langkah Bapak Prabowo didukung oleh Donald Trump dan didukung sendiri oleh Benjamin Netanyahu? Karena ini menguntungkan Israel. Kalau ini menguntungkan Palestina, tentu Benjamin Netanyahu dan Donald Trump tidak akan mendukung upaya-upaya yang diusulkan oleh Bapak Prabowo. Jadi kita harus cerdas di dalam melihat sebuah masalah terkait dengan politik global dan lain sebagainya. Dan ini ada kaitannya ini, Balawi, di Indonesia, upaya-upaya yang hari ini sedikit demi sedikit mulai terungkap tentang pemalsuan kuburan, tentang okupasi, tentang pemalsuan sejarah, pembelokan dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah karunia bagi kita. Sebelum Palestina Indonesia menjadi Palestina, kita sudah sadar terlebih dahulu. Kalau itu terjadi nanti, Dr. Sugeng dilahirkan 200 tahun lagi, Pak Fathul dilahirkan 200 tahun lagi, Gus Aziz Jajuli 200 tahun lagi, Kang Mas Hanif 200 tahun lagi, Kiai Nur Ihya 200 tahun lagi. Mungkin ini akan luar biasa ini. Mungkin Pulau Jawa ini sudah tidak semacam ini. Tetapi 2025 ini, dari mulai 2022 sampai hari ini, kita sudah sadar. Sehingga rencana-rencana yang ingin mereka lakukan, jika ada, tidak akan berhasil. Untuk hari ini,
dan tidak akan berhasil untuk hari depan. Karena kita dan anak keturunan kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Izin Prof, terima untuk kasih. menambahkan tadi Kiai Imad. Prof, untuk menambahkan yang tadi itu, biar lengkap, tersambung dengan apa yang diucapkan Yai Imad itu sebelum pindah ke Yai Abdul Aziz Jazuli. Izin Bro. Monggo Bang Hanif. Jadi pra-Islam itu, pra-Islam, ada kelompok-kelompok dari Bani Al-Kinda itu ada empat kelompok, insya Allah ini di sini. Kelompok utama leluhur cabang singkat ya dari Akdah Kindah atau kelompok besar Kindah. Satu, Banu Akil Al-Muror. Akil Al-Muror Ibnu Amr Ibnu Muawiyah Al-Akram, Raja Utama Kindah. Ya. Terus Banu Muawiyah Al-Akram, saudaranya Akil Muror, cabang sekutu politik ya. Terus Banu Amir Ibnu Muawiyah, Amir bin Muawiyah, Ibnu Muawiyah. Terus Banu Abdul Al-Uzza Ibnu Akil Al-Murar ya. Nah, setelah pasca Islam sekitar abad 7 sampai 8 Masehi, suku Kindah membentuk komunikasi lokal beradaptasi dengan sistem Hadromi ya. Berikut daftar subklan dari Kindah yang tercatat ya. Sumber-sumber seperti Al-Aidarus, Al-Syatiri, dan Said bin Abdullah bin Syekh Al-Aidarus ya. Nasr Al-Uf. Terus subklan dari leluhur lokasi utama di Hadramut. Itu ada Alba Mahfud Al-Kindi dari Bani Akil Al-Muror Al-Gad. Terus ada Banu Al-Junaid Al-Kindi dari Banu Al-Amir Ibnu Muawiyah ya. Terus Al-Ba'abud dari Al-Kin, cabang dari Al-Awad bin Abud Al-Wadi dari Wadi Doan ya. Terus ada lagi Al-Awad bin Kindi, keturunan dari Awad bin Abud. Terus Alba Umar Al-Kindi, garis dari Umar Ibnu Akil Al-Qad. Terus Alba Alawi Al-Kindi, keturunan Alwi bin Kindi Tarim, bercampur dengan Sada Ba'alawi ya. Dan Alba Hasan Al-Kindi, garis dari Hasan Ibnu Amr Seun. Terus Alba Nasir Al-Kindi, garis keturunan dari Akil. Terus Alba Amir Al-Kindi, keturunan Amir Al-Kindi. Terus Alba Jabir Al-Kindi, kecampuran Amr dan Akil. Terus Alba Hadi Al-Kindi, garis dari Umar Akil. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Hanif atas tambahan singkatnya. Sekarang kita menuju ke Gus Aziz nih. Gimana nih Gus? Asal muasalnya ini. Apa istikharah dulu gitu kan, dapat petunjuk dalam mimpi. Moga Gus dielaborasi gitu ya dari keterangan para kiai-kiai tadi. Moga. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim untuk semuanya, khusus Kiai Al-Mukarram Al-Muhtaram, Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, Kiai Haji KRT Ihya Hadinegoro, Mas Hanif, Mas Hanif, Dr. Sugeng, dan semua sahabat-sahabat dari channel Dr. Sugeng Sugiharto. Jadi awalnya itu saya ngobrol di WA melalui chat bersama dengan Dr. Sugeng untuk menelusuri saudara se-DNA dengan Ba'alawi, yaitu kabilah atau suku Butar. Dan tentu suku itu tidak terlalu terkenal, Dok. Saya nyari-nyari di mana itu nggak ketemu-ketemu. Nah, kemudian Dr. Sugeng itu memberikan satu kode genetik atau apa itu? Subclade ya, yaitu GY32613. Nah, saya cari-cari di X dan kemudian muncul di situ Bin Laden.
Dan itu saya kurang terlalu paham, kurang terlalu tahu tentang Bin Laden itu seperti apa dan bagaimana, kemudian asal-usul mereka itu dari Hadramut yang tadi sudah dibahas secara tuntas oleh Bang Hanif. Dan ternyata mereka itu memang aslinya itu dari Hadramut. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bang Hanif bahwasannya untuk marga Bin Laden itu meminta apa tadi bahasanya, perlindungan dari suku Kindah ya, di mana mereka itu adalah dari kalangan tukang-tukang, petani dan seterusnya itu ya, yang kemudian apa namanya berbaur di suku Kindah dan seterusnya. Yang tadi bisa disimak dari statement Bang Hanif. Nah, kemudian di sini saya juga mendapati lebih tepatnya saya mendapatkan data dari Dr. Sugeng bahwa Bin Laden ini merupakan nama dari leluhur yang ke-29 dari orang yang hidup sekarang ya. Ke-25 maaf, ke-25 dari generasi sekarang. Nah, artinya itu ada banyak kemungkinan bahwa memang antara Ba'alawi dengan Bin Laden itu pun juga bersaudara, apalagi DNA-nya identik. Nah, kemudian ini cukup menarik karena apa? Karena untuk baik itu dari Bin Laden atau tadi kabilah dari Budar, itu seharusnya dua keluarga ini patut ditiru oleh keluarga Ba'alawi, di mana dua suku ini atau dua keluarga ini tidak mengaku sebagai zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa namanya, kemuliaan seseorang itu kan bukan dari sisi nasabnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para kiai-kiai kita di kalangan para ulama-ulama Nusantara. Nah, hanya begini, ada satu hal yang ingin saya ulas di sini, dan saya mengutip dari kitab Nukhbatud Dahr fi Ajaibil Barri wal Bahar, karya dari Syekhur Rabu'ah. Nah, ini statement yang ada dalam kitab ini atau dalam buku ini itu seringkali dikutip oleh Ali bin Tahir al-Haddad ataupun yang lain. Nah, di mana di Kepulauan Nusantara ini di masa lalu di abad-abad awal Hijriah itu ada satu kaum yang namanya itu kaum Alawi. Nah, lalu kemudian oleh para sejarawan atau para penulis-penulis Ba'alawi itu selalu mengait-ngaitkannya dengan Ba'alawi. Karena memang mirip sih dari sisi kalimat atau dari sisi redaksi itu mirip al-Alawiyin. Nah, itu bisa dibuka di Nukhbatud Dahr. Nah, kemudian apa? Kemudian padahal kedatangan Alawiyin ini ke Kepulauan Nusantara yang disebutkan dalam kitab Nukhbatud Dahr ini itu di masa-masa awal-awal abad Islam. Artinya di abad pertama atau kedua Hijriah. Nah, kemudian di samping itu juga banyak saya dapati penelitian-penelitian yang ditulis oleh orang-orang Timur Tengah ketika membicarakan tentang Islamisasi atau dakwah Islam di Asia Tenggara ini, pasti dan dominan semuanya itu menyebutkan bahwasannya yang mengislamkan Nusantara atau Indonesia ini atau Asia Tenggara ini adalah dari kalangan Ba'alawi. Ya, padahal seperti apa namanya sudah diketahui bahwasanya Ba'alawi itu tidak memiliki kesejarahan pada kecuali pada abad ke-9 Hijriah atau abad 15 Masehi. Nah, artinya baru berjalan 500 tahun, sementara ini sudah ada mulai dari awal-awal abad Hijriah. Nah, artinya inilah yang perlu kita antisipasi sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat Islam, bahwa ternyata sejarah kita ini khususnya dalam proses Islamisasi di Nusantara itu sudah rampas oleh kalangan-kalangan mereka. Karena dari 10 kajian-kajian sejarah Nusantara ini itu semuanya mengaitkan Islamisasi Islam di Nusantara ini adalah dengan Ba'alawi. Nah, apalagi ada klaim sebagai cucu Nabi. Nah, padahal tadi dari suku Buzar, kemudian dari suku Bin Laden atau keluarga Bin Laden, itu pun tidak mengaku sebagai zuriyah Rasul. Sehingga ini perlu menjadi satu catatan yang penting bagi kita semua, bahwa
Satu tadi kaitannya dengan sejarah bangsa kita, jangan sampai dirampas oleh orang lain. Kemudian yang kedua itu jangan sampai mengklaim sebagai anak cucu Rasulullah, sebagai dzurriyyah Rasul, apalagi klaimnya adalah klaim yang paling asli, sementara dia tidak punya bukti. Harusnya itu bersuri toladan atau menjadikan dua keluarga ini, Bin Laden sama keluarga Buzar, sebagai suri toladan, karena kedua keluarga ini meskipun memiliki genetik yang sama dan leluhur yang sama, itu tidak mengklaim sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu dulu, dan mohon maaf Kiai Dr. Sugeng, saya sebenarnya langsung undur diri dulu karena di sini ada pengajian ini, satu. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Gus Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang ini saya kasih kesempatan kepada kepada masing-masing narasumber, apa mungkin ada yang ditanyakan? Nggih, saya mau tanya Pak Yai Nurul Huda, Pak Tugul Huda. Monggo, Yai Nur. Saya tertarik dengan bahasan yang Yai Imad sampaikan tadi bahwa Muhammad bin Abu Bakar Ba'adzib itu sebenarnya bukan dari Ba'alawi, tetapi di catatan Khidmatul Asyirah, talkhis dari Syamsul Dhoiro itu ada marga Adzib dan menurunkan keseluruhan dari keturunannya ya Ba'adzib itu. Jadi kemungkinan saya juga curiga ya Imad bahwa Muhammad Abu Bakar Ba'adzib itu juga dirayu untuk masuk ke dalam klan Ba'alawi dengan iming-iming derajat tinggi melebihi dari Ba'adzib yang bukan dari Ba'alawi. Hampir sama seperti kasus-kasus yang Syekh Hanik tadi sampaikan juga, bahwa banyak di antara marga-marga yang bukan Ba'alawi di Hadromi sendiri itu juga diba'alawikan. Kasusnya hampir sama seperti yang ada di Indonesia. Ini mungkin catatan bagi kita semua, kenapa kok dulu pernah Muhammad Bakar Ba'adzib itu bela kita, tapi akhir-akhir ini malah menyerang kita balik. Ini ada apa itu loh? Apa mungkin juga tandolkan nasabnya ke zib-zibnya Ba'alawi ya, min Al-Faqih Al-Muqaddam juga ternyata Abu Bakar bin Salim ternyata zibnya Abu Bakar bin Salim. Nah ini mungkin yang bagi kita yang termasuk ya Imad juga hati-hati dengan Ba'adzib ini juga, bahwa mereka itu juga berkomplot sama seperti kasus-kasus yang terjadi antara keluarga Bin Laden campuran dengan Hamidah Al-Atas, ibunya Usama ya, yang jelas-jelas ini bukan Arab ya, tapi Ngarab, atau bukan Ba'alawi tapi ternyata Ba'alawi, tapi Ba'alawi juga berkamuflase Yahudi, Askenazi dan lain sebagainya, campur aduk gak karu-karuan. Ini perlu dijelaskan bahwa pemahaman bangsa kita ini tentang Ba'alawi dan Alawi ini masih rancuh, sehingga di catatan sejarah ya, buku sejarah kita yang sudah merasuk pada memori anak bangsa bahwa masuknya Islam ke Indonesia, ke Nusantara ini pada abad 14 itu salah. Padahal kalau kita merujuk pada catatan Mir'atul Haramain yang menukil catatan dari Ibnu Battuta, dari Marco Polo juga, bahwa abad 1 Hijriah tahun 711 Masehi sudah masuk di Barus. Abad 1 Hijriah itu Islam sudah masuk ke Indonesia. Harusnya buku-buku sejarah kita direvisi semua oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan sekarang. Jadi catatan masuknya Islam ke Indonesia ini abad 14 itu salah besar. Harusnya abad 1 Hijriah, abad 8 Masehi. Ya, ini ada catatan yang saya baru buka dari Mir'atul Haramain, ulasan tulisan dari Ibrahim Rifat Basha ya, dari Turki itu, mengambil referensi dari Ibnu Battuta dan Marco Polo juga. Jadi mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Saya tambahkan itu ya, untuk bukti primer dari masuknya Islam di Nusantara pada abad ke-1 itu sudah ditemukan di Sumatera oleh tim sejarawan di Sumatera
dan sekarang sudah menjadi koleksi di sebuah museum di Sumatera. Oleh karena itulah Bapak Fadli John kemudian akan menulis ulang sejarah, diantaranya tentang masuknya agama Islam di Indonesia yang terkait dengan ditemukannya koin yang berangka tahun 78 Hijriah dari dinasti Bani Umayyah, yang telah ada koin itu di Sumatera, di Pulau Sumatera. Nah, itu terkait dengan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Islam. Memang Balawi ini masif ya Nurih ya. Kita ada 10 kitab Balawi yang menulis masuknya Islam di Indonesia, semua dikaitkan dengan mereka. Dan ini yang kurang diwaspadai oleh para sejarawan kita. Bahkan sejarawan Surya Negara itu sampai juga kecolongan mengaitkan seluruh para wali-wali Songo itu sebagai keluarga Balawi. Juga apalagi ya, Bapak Ahmad Baso yang S1 saja tidak tamat ternyata setelah saya teliti, yang menulis tentang historiografi Wali Songo berdasarkan bukti-bukti primer, itu ternyata di dalamnya saya sudah memiliki bukunya, tidak ada bukti primer satupun tentang Wali Songo dan masuknya Islam di Indonesia. Jadi Ibnu Battuta 779 itu sudah menulis bahwa di Samudra Pasai abad itu sudah ada kerajaan Islam dan ada mazhab Syafi'i, rajanya sangat menyayangi para ulama, dan itu sudah ditulis oleh Ibnu Battuta dalam kitabnya Ar-Rihlah. Nah, jadi kalau tadi ya itu masih mengutip dari Ibrahim dari Turki yang mencatat Ibnu Battuta, saya sudah membaca kitab Rihlahnya Ibnu Battuta, dan dia dengan tegas menyatakan bahwa di Sumatera pada abad ke-8 Masehi atau abad 1 Hijriah, maksud saya pada tahun abad 8 Hijriah ketika Ibnu Battuta datang ke Samudra Pasai, itu sudah ada kerajaan Islam besar yang sangat kaya raya. Nah, kemudian terkait dengan Ba'dib ini dalam masa penelusuran silsilah juga sampai sekarang. Kita bisa baca di blog Ba'dib bahwa dia masih menelusuri apakah keluarga Ba'dib itu termasuk dalam keluarga Azdiyah dari Bani Azad atau dari keluarga Bakriyah dari keluarga keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ada juga dib yang ada di Syamsul Zahirah, itu adalah merupakan algoritma lama dari gaya-gaya mereka untuk menampung keluarga-keluarga yang mempunyai tokoh-tokoh, kemudian untuk diajak bersama mereka. Saya yakin itu Mbak Bud, Mbak Harun, dan Mbak yang lain yang hari ini bersaudara, ada mempunyai silsilah yang ketemunya satu dari anak Muhammad Sohib Mirbat yang bernama Ali Faqih, Ali Walidul Faqih dan Alwi Amul Faqih, itu tinggal bagi-bagi rata dari situ. Kalau tidak bagi dari situ, dari anak Sohib Mirbat, bagi-baginya itu anak dari Faqih Muqaddam. Ada dari keturunan Alwi, ada turunan Ali lagi. Karena sebenarnya mereka juga di masa lalu itu bingung untuk membedakan Muhammad bin Ali Sohib Mirbat dan Muhammad Ali Faqih Muqaddam. Ini mereka nggak bisa membedakan itu dulu. Makanya perlu ditambah nama Muhammad bin Ali lagi, agar kesejarahan yang simpang siur itu kemudian bisa untuk disinkronisasikan. Karena jika Muhammad bin Ali-nya ada satu, sementara banyak klaim sejarah yang tidak berurut tahunnya, sementara mereka ingin semuanya itu diambil mereka, maka memerlukan tokoh baru. Ini Ali Qoli Qasam saja, itu tokoh yang glorifikasikan sedemikian rupa di abad 9, itu sebenarnya mereka sangat sulit sekali untuk mencari sosok Ali Qoli Qasam ini, kesejarahannya bagaimana dan lain sebagainya. Tanggal wafatnya aja seperti saya pernah melihat Kiai Nur Ihya,
Ada yang ngomong 500 Hijriah, ada yang ngomong 700 Hijriah, dan mereka juga tidak itkon sampai sekarang. Min ghairi basirati, tidak mempunyai dalil apapun. Makanya ketika di Rabita Alawiyah, ketika diserang oleh guru Gembul, kemudian ketua Rabita Alawiyah atau yang mewakilinya itu mengatakan memang dalam sejarah kami sebenarnya tidak ditulis nama tahun-tahun itu. Hanya nama, kemudian tahunnya tidak ditulis. Hanya orang-orang sekarang aja yang menulis. Sebenarnya sudah ditulis sejak dulu, yaitu sejak Ali Khirid di dalam kitab Al-Ghurar sudah menulis tahun-tahun itu. Tapi kemudian ketika ada penelitian di masa belakangan tidak sinkron, kemudian para penulis-penulis selanjutnya itu merubahnya lagi. Persis sama seperti Hanif Alatos, ini bukan Hanif Balghos, mungkin masih saudara juga. Hanif Alatos kemudian menganulir setiap pernyataan kitab-kitab antara abad 9 sampai abad ke-14, di mana Ali Qoli Qasam adalah orang yang akui sebagai Ali bin Alwi yang ada di kitab As-Suluk. Kemudian ketika saya serang bahwa kesejarahannya tidak sesuai dengan catatan Ba'alawi, di mana dikatakan Ali Qoli Qasam itu kalau sholat sering at-tahiyatnya itu ketika Assalamualaikum ayuhan Nabi, itu tidak akan berhenti kecuali Nabi Muhammad SAW itu kemudian membalas salamnya. Ternyata di dalam kitab-kitab abad ke-8 dicatat dia wafatnya 700 lebih itu kan. Sementara mereka Ali Qoli Qasamnya dinyatakan dalam kitab-kitab mereka 500 Hijriah. Jadi ketika tidak ada sinkronisasi itu, kemudian anak-anaknya juga berbeda. Apa yang ada di As-Suluk yang dicatat oleh sejarawan asli dengan klaim mereka di abad 9, 10, 11 tentang anak-anaknya berbeda dengan apa yang ada di As-Suluk itu. Cuma ketika di abad 9, 10 itu tidak terlalu detail, mereka hanya langsung klaim, tidak membaca secara utuh mungkin karena suatu hal, akhirnya terbongkar hari ini bahwa kesejarahan dan putra-putrinya dari Ali yang disebutkan dalam As-Suluk tidak sesuai dengan catatan Samsuddohiro hari ini. Lalu mengenai Ba'dib kemungkinan sekarang ini disuruh jadi Ba'alawi, ya itu sejarahnya atau peristiwanya sama dengan Wali Songo ini. Ketika dulu Utsman bin Yahya menyambungkan keluarga besar Banjar, leluhur dari Guru Sekumpul kepada Ali Idrus, kemudian ketika sudah tertanam dalam keluarga itu bahwa mereka Ali Idrus, kemudian mereka mengingkarinya. Setelah bab nasab ini, mereka merebut kembali bahwa betul kalian Ali Idrus dan lain sebagainya. Termasuk Wali Songo. Wali Songo itu coba lihat, kita masih menyimpan berbagai macam bukti sezaman dari pernyataan-pernyataan Ali bin Assegaf misalnya yang menyatakan bahwa itu hanya seorang sejarawan yang menyatakan Wali Songo adalah keturunan Ba'alawi. Kemudian dari Naqobah Al-Asraf juga dari Rabita Alawiyah menolak Wali Songo. Sementara Samsuddohironya menerima, tetapi pencatat nasab mereka menolak mentah-mentah. Hari ini mereka semua sepakat bahwa bahwa Wali Songo adalah merupakan Ba'alawi. Nah, ini yang demikian ini sesuatu yang seharusnya bagi orang-orang yang berpikir ada apa yang demikian itu, kecuali memang nasab mereka adalah nasab palsu. Demikian, Bang Hanif, nanti saya mohon Bang Hanif Balghos, data tadi yang mengatakan bahwa Ba'alawi dari Bani Kindah itu tolong dikirimkan. Ya. Saya nambah sedikit, saya mau tanya. Monggo. Sebenarnya Syekh Hanif Balghos ini ya Ba'alawi juga sebenarnya. Bukan. Ya kalau saya dari keluarga Ahmad bin Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi Baqiyatu Auladi Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Al-Faqih Al-Muqaddam di dalam Khidmatul Ashirah diakui Balghos itu atau Balghos. Bukan Balghos ya. Bukan Balghos. Bukan Balghos. Balghos memang bagian dari Faqih Muqaddam, tapi saya Balghos.
Balgos. Bahos Bajeres. Oh, Bajeret. Bukan Balgos, Balhaj, bukan? Bukan. Bahos Bajeres. Oh, Bajeret. Lah kemungkinan juga kalau dirayu kan ya bisa juga. Alhamdulillah berkali-kali dirayu, saya tolak. Alhamdulillah. Ini jenengan lebih selamat Syekh daripada Habib Abdullah Bil Fakih Malang. Itu sebenarnya Mbak Amir tapi jadi Bil Fakih. Saya jadi sedikit curiga. Oke, lanjut. Nanti saya jadi curiga jangan-jangan Bandung itu juga bagian Balawi karena ada Bandung kan. Mangga. Okay. Saya mau tanya ya Imat, saya menemukan literasi yang mana menjelaskan di situ bahwa Ubaidillah ini tokoh rekonstruksi genealogi. Iya. Kalau berarti itu betul, berarti kan Ubaidillah ini fiktif. Iya. Sangat fiktif. Terus tadi yang menyebutkan Ba'dzib. Ba'dzib itu dari cabang Al-As. Dari Kahlan. Iya, Muhammad bin Abu Bakar Ba'dzib, ya, dari Kahlan. Kahlan ya. Juga dari Kahlan. Kohton juga kan? Kohton juga dia kelompok kecil, suku kecil. Tapi diakui dari marga bin Salim. Karena di Yaman itu kan ada istilah Arab itu ada Arab Aribah, ada Arab Musta'ribah. Kalau yang Aribah itu dari Kohton, kemudian Kahlan, Alwi, ke Kindah. Itu kemudian dari Musta'ribah itu adalah turunan Nabi Ismail yang menikah dengan Bani Juhrum, kemudian dia menjadi orang yang diarabkan. Keturunannya itu Bani Adnan. Ya, Bani Adnan, kemudian Bani Mudhar, Bani Rabi'ah, kemudian kepada Bani Hanifah, Bani Sa'ud, Bani macam-macam, Bani Saqif, kemudian ke Bani Hashim, Bani Quraisy, ya Bani Quraisy, Bani Hashim, Bani Ali, yaitu anak Sayyidina Ali. Nah, kalau Kohton ini apa Kindah ya? Kindah ini ada perbedaan pendapat para sejarawan. Sebagian ada yang menisbatkan ke Adnan. Jadi ada Bani Kindah yang ke Adnan. Jadi Ismaili. Ada yang Kindah langsung ke Kahlan ini, ke Kahlan Kohton. Jadi dia dia lebih tua daripada Ismail. Nah, Pak Dr. Sugeng ketika mengatakan, oh ini dari Kindah misalnya, atau dari Kohton, tapi dia turun Ismail. Itu maksudnya adalah dari Kindah yang terjadi perbedaan pendapat antar para ulama. Para sahabat saja itu berbeda pendapat tentang keturunan daripada Kindah. Apakah dia ke Adnan ataukah dia langsung ke Kohton, tidak melalui Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, dan hari ini perbedaan pendapat para sejarawan di masa lalu itu telah membuktikan adanya perbedaan haplogrup dari orang-orang yang mengaku yang sama. Misal, orang-orang Kindah ada yang J1, ada yang bukan J1. Ya. Nah, berarti nama Kindah ini terjadi ikhtilat di masa lalu, di mana keluarga Kindah yang keturunan para raja dari Kohton, ini Kohton ini bukan sembarangan. Raja besar di masa lalu sebelum Islam yang menguasai Jazirah Arabia. Kemudian ada keluarga-keluarga yang dia ke Adnan. Nah, jadi perbedaan pendapat para ulama di masa lalu sekarang ini diverifikasi, dibuktikan oleh tes DNA yang bermacam-macam itu. Jadi ada satu Kindah yang J1, ada Kindah yang G atau yang R misalnya. Itu membuktikan bahwa perbedaan pendapat para ulama itu terverifikasi oleh haplogrup yang berbeda itu. Berarti tidak ada yang bohong misalnya. Ketika mengatakan Kindah ini dari keturunan Adnan, memang ada. Cuma mungkin di tengah-tengah tercampur sehingga kemudian anak cucunya menjadi satu. Itu dalam ilmu nasab disebut ikhtilat. Kenapa di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah keturunan Husain itu tidak dicatat oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi? Karena ikhtilat.
sebagian anak keturunan Husain itu mengaku dia keturunan Ahmad bin Isa, sebagian lagi mengaku keturunan Ahmad bin Sya'rani, sama-sama keturunan Ali Al-Uraidi. Jadi Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqid bin Ali Al-Uraidi, ada lagi Ali Al-Uraidi ini mempunyai nama anak namanya Ahmad Asy-Sya'rani. Nah, kemudian ini saling menikah nih. Salah nulis, yang ini nulisnya keturunan Ahmad bin Isa, ini ke keturunan ibunya Ahmad Asy-Sya'rani. Dua-duanya adalah semuanya turunan Ali Al-Uraidi. Nah, seorang ahli nasab semacam Imam Fakhruddin Ar-Razi nggak mau mencatat. Ini ikhtilat terjadi diketahui oleh seorang ahli nasab yang mutafannin, yang mutqin, yang dzu basiratin, ini tidak pantas untuk dicatat, karena ketika yang diketahui ahli nasab dia keturunan Ahmad bin Isa misalnya, tapi pas ditanya dianya mengaku keturunan Ahmad Asy-Sya'rani, ini nggak mau dicatat. Ini terjadi di beberapa sejarah yang ada di Banten. Kita misalnya punya catatan, satu keluarga, satu makam. Mereka itu orang-orang yang sudah paten obor karena sudah pergi jauh dari kampung saya, misalnya dari Kresek. Tetapi mereka keturunan dari Kresek ini, catatannya kita punya. Nah, ketika kita datangi makam wali itu, kita tanya, Pak, di sini siapa namanya? Oh, namanya Syekh Anu. Keturunannya kemana? Oh, keturunannya ke ini, ke ini. Nah, ini kita nggak mau catat lagi. Kenapa? Kita mencatat dia keturunan dari yang kita tahu dari garis dari Kresek ini, tapi ketika ditanya keluarga mereka di sana, itu mereka tidak mengaku itu karena kepaten obor, mereka tidak tahu silsilah mereka. Nah, kalau misalnya sudah mereka mencatat mempunyai silsilah semacam itu, kita biarkan saja, tapi kita nggak mau catat karena itu sudah terjadi ikhtilat an-nasab namanya. Nah, Ibnu Khaldun di dalam kitab Al-Ibar atau kita sebut Muqaddimah Ibnu Khaldun, itu Muqaddimah Ibnu Khaldun adalah muqaddimah dari kitab besar Ibnu Khaldun yang bernama Al-Ibar. Nah, ini sudah mencatat banyaknya ikhtilatul ansab, bercampurnya nasab-nasab orang Arab karena adanya al-wala, adanya seorang yang kemudian dia diaku oleh sebuah kabilah, akhirnya anak keturunannya menisbatkan diri kepada kabilah itu, pas sekarang di tes DNA berbeda. Nah, secara ilmu syariah dia ini nasabnya nyambung karena wala juga ini syar'i, tetapi secara tes DNA tidak. Lalu bagaimana sekarang orang-orang kemungkinan terjadinya hal semacam itu? Untuk orang-orang yang ada di Mekah yang mengaku turunan Husain Hasan itu mungkin, tapi kalau yang ada di Tarim ini sangat tidak mungkin karena tidak ada wala dan lain sebagainya dengan keluarga Bani Hashim. Nah, demikian. Terima kasih. Betul itu. Sudah betul setengah itu, 10. Betul itu ya, Imat. Terus ya, Imat, saya menemukan satu kitab, ini masih saya cari. Nah, nama kitab itu artikel ilmiah dari Abdullah bin Saleh bin Ali bin Tol'ah al-Sarafi. Itu kitabnya berjudul Jinayat al-Istikmar al-Britani ala Tarikh Hadramut. Di situ membongkar semua pemalsuan yang direkonstruksi oleh Inggris. Ya. Nanti kalau saya sudah dapat, udah baca, alhamdulillah. Saya udah baca. Ini jadi saya lagi baca di sekarang. masa lalu ada peran-peran kolonial. Jadi ada peran-peran kolonial yang di Hadramaut itu terjadi kan pernah dijajah oleh Inggris. Iya. Jadi Inggris ini ya sama dengan Belanda lah. Siapa yang mau kerjasama, siapa yang tidak mau kerjasama. Mereka itu kerjasama. Nah, di sini juga sama Indonesia, bangsa Indonesia dan bangsa Balawi, ada yang mau kerjasama seperti Utsman bin Yahya dan kapiten-kapiten, ada masyarakat kita yang jadi penghulu saja tidak mau di zaman masa Belanda. Jadi kadang-kadang Pak Dr. Sugeng mengkritisi masyarakat pesantren, ya ini kita terima.
tetapi yang perlu diketahui bahwa perkembangan hari ini sangat luar biasa Pak Dr. Sugeng. Saya sejak kecil itu antara tahun 80 sampai 2025 ini perkembangannya luar biasa daripada tahun 80 ke sana. Kenapa? Masyarakat kita sudah mau ada yang walaupun dia mondok sambil sekolah. Kalau dulu nggak mau sambil sekolah itu karena masih trauma Belanda itu. Belanda penjajahan. Jadi kalau ya orang-orang yang mempunyai sejarah di masa lalu dalam perlawanan terhadap Belanda itu masih diwariskan nilai-nilai anti penjajahan itu. Jadi nggak mau sekolah pakai bangku sama dengan penjajah, nggak mau pakai celana sama dengan penjajah. Sekolah kuliah walaupun kuliahnya di UIN itu kan bagi sebagian orang ada kuliah katanya agama juga. Nah, kalau menurut saya itu luar biasa. Kenapa? Di masyarakat kita yang memiliki sejarah perlawanan itu yang pakai bangku itu juga dianggap tidak ada pahalanya orang tua yang mau menyekolahkan anaknya di madrasah yang ada bangku, apalagi sampai kuliah. Dulu ketika saya mau kuliah, saya mau pindah pesantrennya, Nek, kemana? Ke Serang, nanti sambil kuliah. Kamu katanya kuliahnya nggak mau saya biayain, tapi mondoknya saya biayain. Kenapa, Nek? Karena kalau kuliah itu pakai bangku nggak dapat pahala, katanya, karena itu sama dengan penjajah. Nah, yang semacam ini, karena saya ingin kuliah, ya saya tetap kuliah walaupun kayak penjajah, karena kita sudah rasional bahwa sekarang penjajahnya sudah tidak ada. Maka pergeseran kebudayaan, cara pandang kehidupan dan lain sebagainya ini ada, saya kira terus maju, insya Allah nanti tidak hanya ke universitas-universitas yang agama, walaupun itu dianggap yang lain, ada yang kuliahnya agama juga. Nah, ini adalah sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, seperti masa lalu ketika kita tidak mendikotomi pendidikan antara agama dan ilmu umum. Seperti itulah nanti yang akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Ini jadi pergeseran-pergeseran ini akan mengarah ke situ. Sehingga nanti di pesantren itu orang yang ahli fakih dipersiapkan harus tetap ada ila yaumil qiyamah. Tapi dari pesantren juga akan ada Ibnul Haisam itu. Akan ada Al-Biruni, akan ada Al-Farabi, akan ada Al-Ghazali, akan ada Ar-Razi. Yang penting jangan seperti Abu Bakar Ar-Razi dulu lah. Itu bahaya kan. Tapi walaupun demikian, Abu Bakar Ar-Razi pun itu masih ada yang menganggapnya tidak kafir walaupun dia tidak percaya kepada diturunkannya Nabi, tetapi dia tidak mengatakan dirinya tidak keluar dari agama Islam. Ya, ini saya kira step tahap demi tahap yang akan dilalui oleh umat Islam ini akan mengarah kepada titik yang mencerahkan, Pak Dokter. Jadi nanti ilmuwan DNA itu bisa jadi bukan keluar dari Universitas Gajah Mada, tetapi bisa jadi akan keluar dari Universitas Sultan Maulana Hasanuddin gitu. Walaupun sekarang ini kita harus mengakui bahwa kiai-kiai kita masih banyak yang belum mau welcome terhadap cara berpikir yang sebenarnya itu bukan berpikir sekular, tapi berpikir ilmiah yang masa lalu di Baghdad itu para ulama kita semua cara berpikir demikian. Seperti Pak Dr. Sugeng cara berpikirnya, seperti Kiai Nur Ihya dan lain sebagainya. Kiai Nur Ihya mengatakan sedikit hal-hal yang berbeda saja dari tafsir yang selama ini dikenal, itu langsung dicap sebagai orang liberal dan lain sebagainya. Nah, makanya waktu itu saya pernah di Pak Sugeng itu kita mengcounter daripada Kiai Nur Ihya itu agar akan banyak pendapat.
bahwa Nabi Adam apakah punya ibu dan lain sebagainya. Itu kan cara berpikir, dan cara berpikir semacam itu bagaimanapun liarnya, ketika dia ada mustanad dari Al-Quran dan hadis, harus kita hormati. Adapun berbeda dengan apa yang telah kita yakini, itu hal lain lagi. Nah, ini yang akan terjadi dengan para anak-anak kita di masa depan. Jadi pondok pesantren hari ini masih sangat menjanjikan bagi siapa saja anak-anak kita yang ingin memahami agama, sekaligus juga ingin memiliki bagaimana cara berpikir ilmiah. Karena para ulama kita dulu berpikir juga ilmiah, berpikir taklid itu. Coba lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf. Orang yang taklid itu disebut sebagai orang yang terkena setan. Jadi orang yang sekali ngomong, Imam Anu berkata, kenapa kamu berpendapat demikian? Karena Imam Anu berkata, itu disebut oleh Imam Ghazali sebagai orang yang kerasukan setan. Jadi taklid itu disamakan dengan setan. Ketika kita ingin berani berpikir yang sesuai dengan hati nurani kita dan metodologi kita dalam ilmiah menyimpulkan suatu hal, ketika ada taklid datang di hati dan pikiran kita, kemudian kita tidak berani untuk mengungkapkannya. Dan ini disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai syaitanut taklid, sebagai setan-setan taklid. Dan ini insya Allah hari demi hari akan hilang, Pak Dr. Sugeng. Jadi ketika ada kiai-kiai kita, nah kita maklumi saja, karena ini sedang dalam proses menuju ke pencerahan. Nahdlatul Ulum itu artinya kebangkitan ilmu. Dulu ada Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Ini Pak Dr. Sugeng juga sering menyinggung Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulamanya saja katanya. Jadi masyarakatnya tidak. Nah, kalau ulamanya bangkit, Pak Dr. Sugeng, nanti masyarakat Nahdiyinnya juga bangkit. Ini di Banten ada Nahdlatul Ulum, kebangkitan ilmu agama, ilmu pengetahuan. Insya Allah nanti masyarakatnya juga akan bangkit, tidak hanya ulamanya saja. Dan sekali lagi pada Mas Hanif Balgos, untuk kirimkan data-data itu untuk menjadi bahan bagi kita untuk dibaca dan diteliti. Kepada saya juga pada Kiai Nur Ihya. Makasih semuanya. Ini makasih. Sudah sekaligus closing statement dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah terlalu malam ini. Udah 2 jam nih. Langsung aja ya, langsung tutup dengan doa aja ya, Pak Sugeng ya. Sebentar. Ini sedikit dari saya itu. Kenapa Bin Laden itu dibahas? Mungkin kita jangan ingat cuma bom yang di Manhattan, New York itu ya. Bom Bali itu ada kaitannya dengan Bin Laden, dengan Al-Qaeda, dengan Jamaah Islamiyah. Jadi bangsa Indonesia ini pernah dilukai oleh Osama bin Laden. Dan baru ketahuan hari ini Osama bin Laden itu Bali. Jadi kenapa dibahas itu ya? Dan kita juga harus waspada, ada kemungkinan mereka didanai oleh bin Laden ini dalam operasinya di Indonesia gitu kan, yang sekarang ini. Jadi kewaspadaan lah, itu kita belum bisa membuktikan apakah ada pendanaan dari keluarga bin Laden ke sini, karena ternyata keluarganya secara DNA keluarga, tapi secara pernikahan juga kawin-mawin dengan Alatosan tadi. Nah itu kan ada kemungkinan seperti itu. Kita tetap berwaspada karena dasarnya kita adalah mencintai Indonesia. Monggo silakan ditutup. Siapa yang mimpin doa? Mungkin Kiai Imat udah capek, Kiai Nuria aja yang mimpin doa. Ya karena jarang kesini nih. Oke, doanya aja. Ya Imat aja. Kiai Nuria. Oke. Alhamdulillah. Pertemuan via udara malam hari ini semoga membawa banyak manfaat bagi para pemirsa dan pendengar semua di channelnya Pak Dr. Sugeng Sugiyarto untuk kemaslahatan umat manusia, bangsa dan negara dan bahkan agama. Lahadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Iya. Amin. Baik, demikianlah tadi muzakarah atau diskusi singkat kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini bisa bermanfaat bagi umat Islam pada khususnya dan bagi seluruh bangsa Indonesia pada umumnya. Dan tak lupa kami semua yang di sini memohon ampun kepada Allah ketika ada kesalahan dari ucapan dan perbuatan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wa ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.